Oke, baik. Mungkin karena kita kemarin sudah melewati ada 3 sesi dan ada 2 hari kemarin kita tidak ada webinar. Mungkin selama 2 hari Bapak Ibu mencoba mempraktekkan cara-cara yang kami perkenalkan di sini. Mungkin ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan Bapak Ibu. Kalau saya, mohon maaf Mas Bram, dengan Pak Nurdi nih. Oke, Ya, silakan Pak saya Nurdi. mungkin kemarin dengan salah satu peserta ya Ibu ya kemarin yang menggunakan Mac OS. Mungkin ini berbagi pengalaman aja Bapak Ibu. Kebetulan saya pakai MacBook Air Bu ya, Pak Bu itu. Kemudian eh, aplikasi OS-nya itu sekarang sudah Sequoia. Ternyata dia tidak support kalau digunakan di Mendeley, walaupun Office-nya Ori gitu. Jadi ketika saya membuka Mendeley di Word, itu langsung Word-nya trouble. Ternyata setelah diinstal ulang, tetap juga nggak bisa gitu. Akhirnya eh, diambil jalan tengah oleh teknisinya itu diinstal Windows-nya Ori. Jadi di dalam MacBook itu ada dua OS, ada dua sistem. Jadi satu Windows, satu eh, operasi sistemnya pakai Sequoia. Nah, tapi di satu sisi teman saya itu menggunakan MacBook Air yang sama dengan Office yang sama, itu Mendeley bisa digunakan. Nah, ini mungkin bisa menjadi pembelajaran Mas Wiam ya. Kenapa kok bisa seperti ini ya? Satu satu unit satu produk ya, satu merek dengan dua produk yang berbeda, maksudnya berbeda itu milik saya dan milik orang lain, tapi yang satu bisa, yang punya saya nggak bisa. Nah, ini mungkin bisa menjadi pembelajaran dan pemikiran kenapa kok kalau di MacBook Air itu dia seperti ini. Beda kalau dengan komputer-komputer yang lain dia langsung support. Seperti itu aja berbagi pengalaman. Iya, baik. Terima kasih Pak Nurdi pengalamannya. Mungkin Bapak sudah mencoba dengan menjadi reference manager, Bapak? Sudah. Sudah tetap Jadi nggak bisa ya, Pak? nggak bisa juga. Kemudian sudah di ada bug-bugnya yang mungkin masih tersisa udah dihapus. Terus kemudian juga Office-nya juga sudah di udah diinstal ulang lah intinya itu MacBook-nya itu. Sudah dari nol gitu ya. Kemudian diinstal ulang Office asli. Kemudian ya Office aslinya diinstal. Kemudian eh, OS-nya sudah kembali ke Mexico ya. Tapi tetap tidak bisa Mendeley Preference Manager-nya itu digunakan di Word itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Teman saya yang notabene saya komunikasi lewat Zoom karena saya kemarin di Jakarta dan dia di Bandung, dia tidak ada masalah. Bahkan Office-nya itu terupdate. Saya juga sudah diupdate, tapi juga tidak berfungsi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kenapa kok di produk yang sama, unit yang berbeda, dia tidak support gitu. Hmm, oke, baik Pak Nurdi. Untuk yang seperti ini mungkin saya juga tahu ini karena kebanyakan MacBook itu memang tidak support di desktop tapi masih bisa reference manager. Nah, tapi kebetulan ini punya Pak Nurdi ini ya Pak, belum bisa untuk keduanya begitu nggih. Coba mungkin ke depannya Betul, coba kita kulik-kulik lagi, cari cara lagi bagaimana kalau misalnya ada kendala di MacBook, Bapak. Karena selama ini iya. memang yang kami temui di sini hanya terkendala di salah satu. Kalau nggak desktop, di reference itu masih bisa. Tapi Iya, sudah aman betul. ya, Pak, untuk mandirinya. Iya, jadi sekarang mendelainya saya gunakan di Windows. Jadi rupanya dibagi. Jadi memorinya itu dibagi satu untuk pakai Windows, yang satu pakai eh, apa Apple, Mac OS Apple gitu. OS ya, Sehingga Bapak. ya, jadi daripada memakai dua laptop dipakai dibagi dua gitu. Jadi kalau kalau kamar digunakan untuk kamar sebelah satu, kamar sebelah. Nah, ini yang menurut saya tidak efisien. Eh, Teknisinya juga bilang baru kali ini mengalami ini sehingga tidak punya pengalaman. Ya, Iya. mungkin nanti kalau Mas Wiam di rumah Scopus ini punya pengalaman, mungkin mungkin berkenan berbagi sehingga kita bisa tahu oh caranya itu seperti itu. Oke, baik, Bapak. Terima kasih sekali untuk sharingnya, Bapak. Ini memang agak langka begitu ya, Pak, untuk kendala-kendala seperti ini memang selama ini belum. Tapi mungkin kami ke depannya akan coba mengulik lagi bagaimana mengatasi masalah-masalah yang ada ketika instalasi Mendeley, baik itu di MacBook ataupun di Windows. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin karena ini juga sudah lumayan yang sudah join begitu ya. Dan untuk malam hari ini nanti kita akan masuk ke sesi yang keempat. Nah, ini sudah tidak terasa, ini sudah setengah perjalanan kita di webinar ini. Kita sudah sesi yang keempat. Dan untuk sesi yang keempat
akan membahas tentang penyusunan paper sesuai dengan anatomi. Tentunya bagaimana paper itu disusun, sebaiknya apa yang harus ada bagian introduction, bagian research method, kemudian research and discussion. Nah, itu nanti kita akan bahas. Nah, dan untuk malam hari ini nantinya untuk materi anatomi paper ini akan disampaikan oleh Mas Wildan. Nah, selamat malam Mas Wildan, apakah sudah bergabung di sini? Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam Mas William. Ya, selamat malam Mas Wildan. Baik, wah ini sepertinya Mas Wildan juga sudah semangat sekali untuk mengisi materi malam hari ini. Bagaimana Mas Wildan? Mau dimulai sekarang? Boleh? Kita lanjut langsung saja masuk ke materi. Ya, baik. Silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, jelas sekali. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke Bapak Ibu, nah kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang anatomi yang sudah dijelaskan Mas Biam tadi. Ada beberapa poin yang akan kita sampaikan dalam sesi kali ini. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan menjadi role model dari artikel Bapak Ibu, atau ini akan menjadi kerangka papernya Bapak Ibu. Nah, saat Bapak Ibu nanti menyusun paper, alangkah baiknya kita akan memastikan anatomi kerangka paper Bapak Ibu sudah tersusun dengan baik dan benar. Ini nanti bisa memberikan positioning yang tepat untuk paper Bapak Ibu. Jadi saat menyusun paper nanti ada urut-urutannya dan strukturnya. Nah, yang sudah kita kenal adalah IMRAT, itu susunan secara bab-babnya ya, yaitu mulai dari introduction, method, result, conclusion, dan discussion dan conclusion. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan di sini, yaitu berurutan dari mulai poin 1, yaitu introduction, selanjutnya method, kemudian result, discussion, and conclusion. Nah, dalam Rumus Scopus, kita sudah membagi menjadi 7 poin, Bapak Ibu. Di 7 poin ini ada bagian-bagian yang harus Bapak Ibu lengkapi nantinya. Bapak Ibu isi dalam proses penyusunan papernya. Nah, yang pertama itu nanti kita akan menyusun bagian introduction. Di introduction itu akan ada 3 poin yang harus Bapak Ibu lengkapi. Yang pertama adalah what is known, what is unknown, dan how and why. Nah, di sini Bapak Ibu, poin pertama tentang what is known, ini saya slideshow dulu. Oke, sebentar. Kembali ke poin utama. Nah, ini. Nah, di what is known ini kita akan tuliskan tentang our understanding of the world. Jadi pernyataan umum yang disepakati oleh banyak orang. Semua orang setuju atau istilahnya itu adalah fakta-fakta yang ada. Nah, ini nanti menjadi latar belakang penelitiannya Bapak Ibu. Di sini kita masukkan hal-hal umumnya. Nah, kita juga bisa melihat di sebelah kanan ini ada nanti gambaran jam pasir Bapak Ibu. Mulai dari angka nomor 1 sampai 7. Nanti saya akan jelaskan analogi gambaran penyusunan artikelnya. Kemudian yang kedua adalah what is unknown. Semakin ke bawah nanti kita akan menuliskan tentang what is the gap we want to fill. Nah, gap ataupun permasalahan yang akan kita selesaikan dalam penelitian ini. Kita harus menjelaskan secara eksplisit apa gap dalam penelitian ini. Nantinya Bapak Ibu tuliskan permasalahan bisa secara teoritis ataupun secara fenomena yang ada. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah how and why. Di sini Bapak Ibu ulas semua tentang penelitian Bapak Ibu. Mulai dari
tujuan penelitian, urgensi riset, kemudian ada lagi novelty, kebaruan yang Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, ini Bapak Ibu bisa memasukkan hipotesisnya juga di sini. Jadi, Bapak Ibu tinggal menguraikan apa yang ada dalam penelitian Bapak Ibu. Apa yang dimaksudkan dalam penelitian Bapak Ibu, tuliskan di poin nomor 3. Nah, cakupan nomor 1, 2, 3 ini termasuk dalam introduction. Dan Bapak Ibu nanti menulisnya, kita akan buat dari luas, kemudian mengkerucut pada topik penelitian Bapak Ibu. Yang pertama, di sini Bapak Ibu bisa lihat tentang gambaran nomor 1. Poin 1 ini sangat luas sekali, karena kita akan menuliskan hal-hal umumnya. Kemudian semakin ke bawah akan semakin mengkerucut pada poin nomor 2. Di poin nomor 2 ini kita akan semakin menuliskan secara spesifik topik dari Bapak Ibu di sini, di bagian gap-nya atau what is unknown. Selanjutnya, nomor 3 kita akan tuliskan semakin mengkerucut lagi. Di sini kita tuliskan uraian dari penelitian Bapak Ibu, yaitu biasanya kita tuliskan tentang tujuan penelitian, urgensi riset, novelty, dan hipotesis. Bagian ini bisa memberikan Bapak Ibu ruang untuk menuliskan keunggulan dari penelitian Bapak Ibu. Seperti itu. Terus selanjutnya, kita akan menuliskan nomor 4, yaitu adalah metode. Di metodologi ini, Bapak Ibu tuliskan what did you get, what did you do, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam penelitian. Mulai dari Bapak Ibu menentukan riset design, terus menentukan population and sample-nya, selanjutnya Bapak Ibu menjabarkan instrumen penelitiannya juga, kemudian ada nanti alat analisisnya. Nah, ini dalam metode ini Bapak Ibu bisa tuliskan secara detail, secara rinci, apa yang Bapak Ibu lakukan dalam penelitian ini. Nah, di gambaran gambar yang ada di kanan, kita tuliskan sangat sempit sekali. Karena metode ini pasti akan berbeda dari setiap penelitian yang ada. Nah, ini bisa kita asumsikan bahwa nanti kita akan mengkerucut sangat sempit untuk menuliskan secara spesifik menuliskan penelitian Bapak Ibu. Kemudian di nomor 5, 6, dan 7, ini posisi segitiganya sudah berbeda lagi. Dari ujung mengkerucut, kita akan meluas. Nanti kita akan sampaikan apa maksudnya kita menuliskan secara meluas. Nah, yang pertama kita bahas tentang result. Di sini Bapak Ibu tuliskan what result did you get? Apa hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan? Hasil penelitian yang Bapak Ibu dapatkan itu nanti kita tinggal tuliskan saja di bagian nomor 5. Jadi kita pisahkan dahulu antara result dan discussion. Di bagian result kita hanya menuliskan hasil penelitiannya saja. Nah, nanti discussion-nya kita pisahkan dulu agar Bapak Ibu bisa membedakan mana batasan hasil dan discussion-nya. Nah, di result itu Bapak Ibu biasanya kita menuliskan hasil wawancara, hasil analisis, ataupun hasil observasi Bapak Ibu. Nanti di situ diberikan juga penjelasan atau penjabaran dari hasil tersebut. Jadi jangan dimasukkan hanya penghitungan angka, data statistik, ataupun hanya hasil wawancara saja. Tapi Bapak Ibu menarasikan apa hasil dari penelitian tersebut. Selanjutnya, kita akan semakin ke bawah nih. Ke bawah kita akan masuk ke poin 6 tentang discussion. Ini cakupannya cukup luas. Nah, Bapak Ibu nanti di bagian discussion ini kita tuliskan how do the result fill the gap. Discussion yang Bapak Ibu tuliskan itu harus dilatar belakangi dari hasil untuk menjawab gap-nya Bapak Ibu. Jadi dari hasil yang Bapak Ibu dapatkan itu bisa menyelesaikan what is known-nya, nomor 2. Jadi ini harus terkait antara discussion dan what is known.
Gitu. Di bagian discussion ini, Bapak Ibu bisa menyampaikan secara sederhana agar bisa dipahami oleh semua orang, tidak hanya Bapak Ibu ataupun akademisi yang bidangnya sama, ini bisa luas secara praktis juga bisa diterapkan. Jadi maksudnya kita akan menuliskan secara meluas agar bisa dirasakan manfaatnya oleh praktisi ataupun orang-orang yang mungkin bidangnya tidak sama dengan Bapak Ibu. Selanjutnya, di nomor 7, nah ini nomor 7 kita tuliskan tentang conclusion. Conclusion ini Bapak Ibu tuliskan what does this mean for us going forward. Jadi dalam conclusion ini kita akan menuliskan tentang kesimpulan penelitian Bapak Ibu. Kesimpulan utama yang menjawab tujuan penelitian. Jadi kesimpulannya itu harus selaras dengan tujuan yang Bapak Ibu tuliskan di nomor 3. Jadi ini ada beberapa part yang harus terkait secara langsung Bapak Ibu. Mulai dari judul, kemudian tujuan, dan kesimpulan. Ini harus selaras, Bapak Ibu harus memberikan benang merah kepada artikel yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, dalam kesimpulan yang Bapak Ibu sampaikan, nantinya tidak hanya kita menjabarkan kesimpulannya saja, tapi harus memberikan kontribusi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh what does this mean for us going forward. Jadi, ke depannya artikel yang Bapak Ibu tuliskan itu memiliki kebermanfaatan. Kebermanfaatan secara praktis maupun secara teoritis. Nah, ini menjadi value dari penelitian Bapak Ibu. Karena kita tidak hanya meneliti, tapi juga akan memberikan dampak atau kontribusi kepada stakeholder ataupun pemangku kebijakan dan lain-lain. Secara luas nanti bisa dimanfaatkan. Kita harus menggali bagaimana kontribusi dari penelitian kita. Nah, di sini, di bagian conclusion ini, Bapak Ibu tuliskan secara sederhana dan seefektif mungkin kalimatnya. Jadi biar bisa dipahami oleh banyak orang. Gitu. Jadi kita gambarkan conclusion ini sangat meluas. Biar bisa dipahami dan diterapkan oleh praktisi ataupun orang-orang yang di luar akademisi seperti itu. Oke, nah ini adalah susunan dari anatomi scientific paper. Nanti Bapak Ibu bisa isi poin-poinnya. Kemudian kita akan siapkan juga ada kerangka anatomi. Kerangka anatomi atau disebut kita biasanya menyebutnya itu adalah 703 framework. Bapak Ibu nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara mengisinya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam menyusun menyesuaikan anatomi yang tepat. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Halo, Mas Wildan. Ya, baik Ibu. Ya, saya Anastasia. Mas Wildan, kalau untuk jurnal sesuai dengan kerangka ini, ada nggak semacam guide gitu ya? Misalnya dari introduction itu harusnya berapa karakter misalnya, lalu berapa kata maksudnya ya. Terus habis itu untuk per poin ini biasanya berapa kata gitu Pak Mas Wildan, supaya kita nggak kepanjangan di bagian mana, lalu terlalu pendek di bagian mana gitu. Ada nggak guide seperti itu? Biasanya berapa? Soalnya kan paper-paper gitu biasanya ada kayak syarat Aturannya ya. berapa, kayak gitu Mas. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, untuk aturan yang ditetapkan tentang panjang kalimat ataupun panjang kata, jumlah kata yang tersedia dalam paper Bapak Ibu, nanti akan dimunculkan pada jurnal target Bapak Ibu masing-masing. Tapi secara general, ini nanti biasanya tidak diukur per bagian ataupun per ini ya, sectionnya. Introduction berapa, metode berapa, itu jarang sekali jurnal yang menerapkan konsep seperti itu. Tapi nanti kita bisa ambil secara rata-ratanya.
Itu total kata yang tersedia di paper Bapak Ibu itu antara 7.000 sampai ada yang 4.000 sampai 7.000 kata. Jadi secara keseluruhan jumlahnya adalah 4.000 sampai 7.000. Ini hanya rata yang eh, ter- eh, ketentuan yang sering muncul di beberapa artikel, di beberapa jurnal, gitu Bu. Jadi nanti memang kita tidak bisa berikan apa namanya jumlah maksimal kata dalam satu section saja, tapi secara keseluruhan itu totalnya. Nah, yang biasanya dikecualikan itu adalah abstrak, bibliografi, dan gambar. Itu biasanya nanti tidak dihitung. Nah, itu tergantung dari ketentuan yang ada di jurnal. Begitu. Baik, Mas. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan oleh Pak Hafid ini. Selamat malam Pak Hafid. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mas Wildan. Sama-sama. Ya, sebetulnya sudah saya tulis di menu chat. Itu Oke, barangkali berkenan. Misalnya, boleh. sudah ada ya misalnya, kalau ada contoh naskah jurnal yang memang disusun berdasarkan anatomi tersebut, lalu ditunjukkan kepada kita masing-masing bagian itu. Ya ini loh, what is known itu yang kalimatnya atau paragrafnya seperti ini, kemudian what is unknown seperti ini, dan seterusnya. Maka dengan contoh begitu mungkin kita akan lebih cepat dan lebih dalam untuk memahami. Baru kemudian berlatih untuk membuatnya sendiri. Kalau misalnya sudah ada dan berkenan seperti itu. Terima kasih Mas Wildan. Sama-sama Pak. Nah, nanti kita akan apa namanya? Saya akan tayangkan di akhir akhir materi. Nanti ada contoh yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai ini ya, referensi. Referensi bagaimana cara menuliskan what is known, what is unknown, dan sampai ke conclusion-nya. Baik Pak, ada Pak. Nanti kita akan tampilkan. Oke, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Atau saya ditinggal tidur ini? Lanjut, Mas. Oke, baik Ibu. Nah, ini ya nanti kita akan munculkan contohnya beserta dengan format kerangkanya. Gitu. Nah, nantinya Bapak Ibu saat menyusun artikel, menyusun anatomi ini, kita ada beban yang mungkin ada saran dari kami saat Bapak Ibu menyusun kerangka, nanti mulai dari mana? Nah, ini akan lebih enak nanti Bapak Ibu saat menyusun. Jadi di sini kita sudah sesuaikan dengan beban penyusunan. Itu mana yang bisa kita tuliskan dahulu, mana yang nanti kita tuliskan terakhir. Nah, di sini kita akan lebih mudah saat Bapak Ibu menuliskan metodologinya dulu. Bagian metode ini kita tuliskan pertama, kemudian di nomor 2 kita tuliskan tentang result and discussion. Jadi hasilnya Bapak Ibu kita tuliskan dulu. Discussion-nya biasanya dalam penelitian itu sudah muncul discussion-nya. Jadi Bapak Ibu nanti akan lebih mudah, kita tinggal tuangkan saja beberapa part ataupun bagian dari penelitian hasil penelitian Bapak Ibu. Kemudian yang kita tuliskan ketiga adalah conclusion. Ini pasti sudah ada dalam penelitian kesimpulannya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan dahulu biar nanti tidak terlalu berat saat menyusun kerangka anatomi. Kemudian baru kita tuliskan introduction-nya. Jadi introduction kita tuliskan di akhir. Karena biasanya kalau kita langsung menuliskan introduction, itu malah kita akan kesulitan. Karena dalam proses penulisan introduction, kita lebih banyak memberikan narasi-narasi yang umum, yang sesuai dengan
faktanya. Tapi kalau mengacu pada penelitian yang Bapak Ibu sudah lakukan, ini akan lebih mudah seperti itu. Ini nanti Bapak Ibu bisa terapkan untuk mempercepat proses penyusunan kerangka anatominya. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada komponen-komponennya. Nanti Bapak Ibu ada judulnya, harus dituliskan ya judulnya. Kemudian ini abstrak, ini nanti kita lewati dahulu. Kita tuliskan bagian body of paper-nya dulu. Nah, ini secara komponen, G. Terus saya akan munculkan kepada Bapak Ibu tentang 703 framework. Ini adalah kerangka atau alat yang bisa kita gunakan untuk memudahkan Bapak Ibu membedakan setiap struktur dari paper Bapak Ibu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, abstrak ini kita tuliskan di akhir saja. Jadi kita lewati saat penyusunan pertama. Nanti Bapak Ibu di bagian abstrak itu kita tinggal ambil bagian tentang background of the research, kemudian purpose-nya, method, principal result, major conclusion, kemudian ada contribution to the field, kontribusi untuk bidang Bapak Ibu. Ini rentan katanya adalah antara 100 sampai 250 kata. Kemudian nanti Bapak Ibu langsung tuliskan di sini, body of paper-nya kita akan uraikan per kalimat, per kata kalimat pokoknya. Jadi Bapak Ibu tidak menuliskan dalam paragraf, tapi nanti coba di breakdown, pilih kalimat-kalimat utama yang akan menjadi alur pembahasan dalam artikel Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari judulnya, tuliskan, kemudian keyword kita masukkan. Selanjutnya, bagian introduction, ini ada 3 poin, what is known, kemudian ada what is unknown, dan how and why. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam what is known, itu nanti kita akan tuliskan 4, what is known, ada 4 sampai 5 kalimat. Kalimat pokok yang nantinya akan menjadi paragraf setelah Bapak Ibu sisipkan kutipan. Ini kita akan tuliskan tidak usah terlalu panjang, SPOK saja, sesuai dengan penulisan, kaidah penulisan yang baik. Nanti bisa kita masukkan referensi di tengah-tengahnya. Kemarin Bapak Ibu sudah mengumpulkan referensi-referensi kan. Nah, itu nanti kita akan manfaatkan sebagai penguat dari artikel Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu tuliskan, jangan menggunakan kutipan dahulu. Jadi hasil pikiran Bapak Ibu dituangkan dulu semuanya di dalam kerangka paper ini. Jadi jangan diberikan referensi dahulu. Kita tuliskan apa yang Bapak Ibu menjadi buah pikiran dari Bapak Ibu. Tuliskan di sini semuanya kalimat what is known, what is unknown, dan how and why. Nah, sama seperti tadi, how and what is known, what is known ini kita tuliskan gap-nya atau masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan dalam penelitian. Masalah yang Bapak Ibu tampilkan di sini bisa berdasarkan teorinya, secara teoritis ataupun secara fenomena. Nanti kita akan contohkan bagaimana kalimat-kalimat negatif atau kalimat gap. Nah, ini istilahnya kita lebih mudah untuk menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, what is known ini adalah kalimat-kalimat negatif. Kemudian di bagian ketiga, how and why, maaf, ini terlalu kecil juga. Nah, di how and why ini, Bapak Ibu, nanti tuliskan urgency research. Nah, penelitian ini penting karena apa? Penelitian Bapak Ibu itu penting untuk apa? Nah, itu nanti kita harus berani menyampaikan kenapa penelitian ini penting. Kemudian ada solusi yang Bapak Ibu berikan atau penawaran kebaruan riset. Ini biasanya perbedaan dari penelitian yang lalu. Dari penelitian yang lalu, Bapak Ibu cari novelty-nya atau kebaruan yang Bapak Ibu munculkan dalam penelitian.
Selanjutnya, nanti akan ada tujuan penelitian. Di sini Bapak Ibu uraikan saja dengan awalan seperti ini, biar bisa kita sampaikan secara eksplisit, langsung to the point menyatakan ini. Seperti itu. Oke, tadi ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ada Mas Wildan dengan Pak Nurdi, ya. Ya, Pak Mungkin Nurdi. kalau setelah ini nanti ada contoh sehingga kita bisa langsung mempraktekkan, mungkin akan lebih memudahkan apa ya pemahaman saya yang masih terbatas. Karena begini, seperti kemarin di pertemuan kedua setelah kita menentukan judul, punya saya ini kan kata kuncinya termasuk yang paling banyak, mungkin subjektif saya seperti itu, ada sekitar 9. Nah, dari 9 itu saya sudah mengumpulkan jurnal-jurnal yang sudah sesuai ya, yang paling citasinya paling banyak, terus kemudian yang terblok warna kuning yang paling banyak. Itu setelah saya lihat dari koleksinya, ternyata lumayan banyak ya, ada sekitar sampai 50 jurnal. Nah, saya tuh kebingungan dengan kebanyakan jurnal ini. Nah, mungkin dengan ada contoh yang bisa diberikan, itu bisa membantu kita, terutama seperti pengalaman saya yang satu judul saja kata kuncinya bisa lebih dari 5, sementara satu kata kunci itu saya bisa mendapat jurnal sekitar 10 itu. Nah, sehingga ini kan bingung dari 10 satu kata kunci kan harus disambung dengan eh, kata kunci yang lainnya. Oke, Pak. Demikian Mas Wildan. Ya, Pak. Nanti kita akan sampaikan contohnya untuk penyusunan kerangka ini. Nanti saya kirimkan. Boleh nanti Bapak Ibu dijadikan sebagai referensi ya untuk penulisannya. Tapi jangan dijadikan acuan. Ini hanya sebagai referensi. Oh, kalimat negatif itu yang dimaksudkan seperti ini. Kalimat ini, what is known, itu menuliskannya seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu, Pak. Kalau Bapak Ibu menemukan referensi yang banyak, ya, baik. Satu lagi Mas Wildan, iya. Boleh, Pak? Seperti tadi ya, kita mohon maaf nih kalau saya potong karena keburu Nggak lupa apa-apa. ya kalau saya bertanya. Jadi misalkan kita mencari kan pernyataan umum yang positif ini, apakah itu kita buat sendiri ataukah kita peroleh dari kata kunci yang kita ambil dari beberapa jurnal-jurnal tersebut, Mas Wildan. Ini Termasuk nanti mm, ini nanti akan kita tuliskan dari pemikiran Bapak Ibu, dari hasil penelitiannya. Jadi belum mengambil referensi. Masih Bapak Ibu tuliskan secara merdeka tanpa ada kaitan referensi di kerangka ini. termasuk gapnya juga demikian ya, Mas Wildan. Betul, gapnya nanti kita akan tuliskan dari penelitian Bapak Ibu. Jadi tanpa referensi dahulu. Bisa dikatakan atau singkatnya kita buat kerangka isiannya secara singkat dulu, baru kita tinggal menggemukkannya dengan mengambil dan menambahkannya dari referensi-referensi. Bisa seperti itu kah? Bisa, seperti itu memang Pak. Nanti kita akan buat kerangkanya dulu, baru nanti disisipkan kutipan-kutipan. Jadi kutipan itu nantinya akan menguatkan statement dari Bapak Ibu. Ini ya nanti Bapak Ibu biar tidak terpaku dengan penelitian orang lain. Jadi Bapak Ibu secara leluasa bisa menuangkan isi pikirannya, penelitiannya itu bagaimana, baru nanti orang lain yang akan menguatkan atau menyetujui statement tersebut. Oh, dari sini juga ada. Nah, itu kita akan masuk pada sesi digital rating. Nah, itu digital rating nanti akan membahas tentang itu, bagaimana kita bisa mengambil kutipan dari orang lain untuk mendukung statement dari Bapak Ibu. Seperti itu. Satu lagi Mas Wildan. Ya, Pak. Kalau kita lihat di kolom kedua ini kan ada kalimat pertama SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, ya kan ini kalau di situ terteranya 4 sampai 5 kalimat. Kadang kan kita juga mungkin jadi subjektif kita ketika kita mengatakan kalimat ini sudah sesuai dengan SPOK menurut kita. Nah, ketika kita meminta bantuan AI, kalimat sudah kita buat, lalu kita minta membuat menggunakan AI dan kemudian sudah dibuatkan SPOK-nya, kemudian nantinya kita tinggal menambahkan atau menggemukkannya. Apakah bisa seperti itu?
Boleh. Nah, baik. Jadi saat Bapak Ibu mungkin tadi seperti yang kasus yang disampaikan oleh Pak Nodi tentang kita bisa menggunakan nggak AI sebagai salah satu eh, kawan diskusi atau biar mereka memberikan kalimat yang cocok untuk kita dalam penelitian ini. Itu boleh Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI sebagai salah satu penunjang ataupun alat untuk mempercepat proses penyusunannya. Tapi nanti coba dibaca ulang. Ataupun Bapak Ibu coba pahami apa yang diberikan oleh AI tersebut. Jadi nanti tetap gerbangnya, apa yang keluar, yang masuk tertulis di artikel Bapak Ibu, itu berdasarkan dari pemikiran dari Bapak Ibu. Jadi nanti ada referensi, Bapak Ibu mau memberikan ini, mencari kalimat yang cocok, sesuaikan dengan SPOK. Ini boleh, kita akan terbantu dengan itu. Saat Bapak Ibu akan menulis, itu nanti akan bisa memudahkan Bapak Ibu. Tapi harus kita filter, harus kita saring. Dibaca dahulu, sesuaikan secara konteks, masuk tidak ya, dalam penyusunan bahasanya seperti ini, cocok tidak. Nah, itu nanti kita akan lebih mudah untuk bisa menuliskan. Itu sangat bisa. Sekarang teknologi juga sudah memudahkan Bapak Ibu dalam menulis. Gitu. Boleh, Bapak? Tapi tadi syaratnya satu, Bapak Ibu jangan memasukkan secara mentah-mentah apa yang dituliskan oleh AI. Jadi Bapak Ibu harus menyaringnya, difilter dulu, dibaca apakah sesuai atau belum. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa mengkoreksinya. Seperti itu. Terima kasih Mas Wildan. Sama-sama. Nah, nanti Bapak Ibu, AI sekarang tuh banyak sekali dan coba cari yang ini ya, yang bisa mengenerate secara ilmiah tuh bahasanya bagus, terus oh ada landasan teorinya, ada ininya. Nah, itu nanti Bapak Ibu cari EE yang seperti itu biar Bapak Ibu tidak terlalu capek saat em, memberikan ulasan di sana ternyata feedback feedback eh, feedbacknya dari AI itu malah ngaco, berantakan. Nah, itu harus kita seleksi juga AI yang ada di internet gitu. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Setelah kita menyusun bagian introduction, mulai dari what is known, what is unknown, dan how and why, kita akan masuk pada bagian research method. Research method ini Bapak Ibu tuliskan secara ringkas bagaimana Bapak Ibu melakukan penelitiannya. Mulai dari riset desainnya, penentuan riset desain, population and sample-nya, Bapak Ibu sampaikan secara detail. Kalau ada data demografi itu juga lebih bagus, nanti bisa dimasukkan data demografinya. Selanjutnya ada instrumen penelitian, ini cara Bapak Ibu atau prosedur yang Bapak Ibu lakukan dalam penelitian ini, itu nanti kita harus tuliskan. Kalau Bapak Ibu dalam penelitian yang melakukan eksperimental, itu kita harus menuliskan step-stepnya atau tahapan-tahapan eksperimennya secara detail, itu di bagian metode, riset metode ini. Kemudian ada analisis data. Ini analisis data berkaitan dengan cara Bapak Ibu melakukan analisisnya. Bagaimana Bapak Ibu terus pendekatan yang Bapak Ibu gunakan, apa, kemudian alat yang Bapak Ibu gunakan untuk menganalisis itu apa, kita harus jabarkan secara detail juga. Nah, biasanya alat nanti harus kita tuliskan dengan versinya. Kalau seperti Bapak Ibu contohnya menggunakan SPSS, nah versinya atau seri keberapa itu harus kita cantumkan juga. Karena beberapa jurnal ada yang memberikan standarisasi untuk alat analisis yang terbaru. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa cari versi yang terbaru, itu sangat mendukung. Kalau versi
mungkin versi yang lama, ada beberapa jurnal yang sudah menyarankan untuk di-upgrade dulu. Nanti malah diminta untuk olah data lagi. Jadi akan lebih enak saat Bapak Ibu nanti mengolah data dengan versi analisis, alat analisis yang terbaru. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada bagian result. Pada result ini, Bapak Ibu tuliskan hasilnya saja, hasil-hasil penelitiannya, beserta dengan penjabaran hasil tersebut. Kalau Bapak Ibu melakukan wawancara, misal dari informan 1 menyatakan bla 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 bla, kemudian informan 2 juga menyetujui pernyataan itu, bla 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 bla. Nah, itu nanti harus diiringi dengan penjabaran. Maka dari itu hasil yang didapatkan dari informan 1 2 ini menyatakan apa dan berkaitan dengan objek penelitian Bapak Ibu. Nah, itu harus kita berikan penjabaran agar bisa dipahami oleh pembaca nantinya. Jadi tidak hanya Bapak Ibu nanti yang memahami, pasti Bapak Ibu sudah pasti akan memahami penelitian hasil wawancaranya, tapi orang lain belum tentu. Jadi kita harus menjelaskan secara detail tentang hasil penelitian yang kita lakukan. Kemudian di sini Bapak Ibu nanti untuk memasukkan tabel ataupun gambar itu nanti kita skip dulu saja. Misal kita bisa tuliskan keterangannya saja. Ini gambar 1, misal foto dokumentasi. Nah, misal gitu. Ini contohnya. Terus ada tabel hasil ujinya. Nah, itu nanti kita masukkan seperti ini dulu saja, biar kerangka yang Bapak Ibu tuliskan ini tidak berantakan. Karena kan ini formatnya dalam bentuk tabel, jadi kalau Bapak Ibu memasukkan gambar yang cukup besar ukurannya, ataupun tabel yang cukup besar, nanti akan berantakan. Jadi kita akan menuliskan keterangannya saja untuk menjadi reminder pada Bapak Ibu. Oh, hasil saya itu seperti ini. Saya meneliti hasilnya ini. Nah, itu untuk menjadi pakemnya Bapak Ibu. Karena saat Bapak Ibu menuliskan paper, yang menjadi patokan adalah hasil penelitian. Jadi ini yang menjadi pakemnya Bapak Ibu, nanti mau bagian introduction-nya bagaimana itu fleksibel. Bagian discussion-nya bagaimana itu juga fleksibel. Tapi yang tidak bisa berubah adalah bagian hasil penelitian. Ini yang menjadi acuan nantinya. Kemudian di nomor 6 kita akan tuliskan tentang discussion Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan tadi, di bagian discussion ini kita akan tuliskan how do the result fill the gap. Bagaimana hasil penelitian Bapak Ibu bisa mengatasi permasalahan yang ada. Nah, misalkan contohnya saat Bapak Ibu memberikan masalah nih dalam artikelnya, permasalahan apa yang muncul, kemudian hasil yang Bapak Ibu dapatkan itu signifikan, positif, bisa mengatasi permasalahan tersebut, kita akan tuliskan di situ. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu kita bisa copy paste gap-nya agar Bapak Ibu bisa langsung menjawab di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini akan kita tuliskan bagian discussion. Nah, biar tidak usah Bapak Ibu scroll ke atas, scroll lagi ke bawah. Nah, kadang lupa. Nah, ini akan lebih mudah saat Bapak Ibu tinggal tengok kiri, tuliskan di kanan. Tengok kiri, tuliskan di kanan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa copy paste di bagian sebelah kiri. Gitu. Oke, kemudian di nomor 7, ini nanti akan kita tuliskan conclusion Bapak Ibu. Conclusion ini akan terdiri dari 5-10 kalimat, yang rata-rata itu ada 300-500 kata. Nah, ini terkadang ada jurnal yang membatasi jumlah kata dalam conclusion. Nantinya Bapak Ibu bisa langsung uraikan dalam bentuk paragraf saja. Ini langsung diuraikan dalam bentuk paragraf, boleh nanti Bapak Ibu. Ambil yang pertama, ini kita tuliskan kesimpulan utamanya.
Nah, kalimat pertama, Bapak Ibu, langsung masukkan kesimpulan utama. Jangan diberikan prolog dulu atau pembukaan. Biasanya ini sering terjadi saat Bapak Ibu menuliskan conclusion itu kita menyisipkannya malah di tengah paragraf ini. Kita panjang lebar menjelaskan tentang prolognya. Oh, kalau mau mendapatkan ini, bla bla bla, baru kesimpulannya dari penelitian ini menyatakan apa. Nah, itu di tengah sini. Nantinya Bapak Ibu dibalik dulu. Tuliskan kesimpulan utamanya di depan. Biar langsung tersampaikan. Karena kan paragraf nantinya akan, kalimat pokoknya akan ada di depan ataupun di belakang. Jadi akan lebih enak kita akan memberikan kesimpulan utamanya di depan paragraf. Baru setelah itu nanti kita berikan kalimat-kalimat pendukungnya. Nah, prolog yang tadi untuk bisa masuk ke dalam kesimpulan yang Bapak Ibu tuliskan, itu kita pindah ke belakang ini setelah kalimat kesimpulan utamanya. Nah, kalimat pendukung ini yang memberikan narasi yang menjelaskan tentang bagaimana kesimpulan itu bisa muncul seperti itu. Jadi ini yang menjadi kalimat-kalimat support yang bisa menguatkan kesimpulan yang Bapak Ibu tuliskan. Karena di bagian conclusion itu nanti kita tidak boleh menyisipkan kutipan atau referensi. Referensi tidak boleh kita masukkan di bagian conclusion. Nah, setelah kita masukkan, jangan lupa Bapak Ibu berikan kontribusi risetnya. Nah, manfaat dari riset yang dapat berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Nanti Bapak Ibu tuliskan di sini manfaat dari penelitian Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ini ada limitation. Limitation ini yaitu Bapak Ibu bisa masukkan keterbatasan penelitian. Kalau ada nanti keterbatasan itu menyangkut tentang mengkaitkan dengan penelitian yang selanjutnya, seperti itu. Biar tidak mengurangi kredibilitas dari penelitian Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu memberikan keterbatasan. Misal penelitian saya hanya 7 responden, jadi belum bisa digunakan sebagai acuan untuk penyusunan kebijakan. Nah, itu jangan. Kita akan masukkan limitation yang bisa tidak mengurangi kredibilitas dari penelitian Bapak Ibu. Begitu. Jadi ini nanti Bapak Ibu isi, kemudian dilengkapi. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki draft paper atau sudah tersusun nih sesuai dengan format artikel, sudah naratif, sudah jelas, sudah bagus, Bapak Ibu coba masukkan kalimat-kalimat utamanya. Jadi kan dalam artikel yang sudah tersusun biasanya sudah dalam bentuk paragraf. Nah, coba Bapak Ibu lihat nanti susunannya apakah sudah sesuai atau belum. Kita kan nggak mungkin memasukkan anatomi, ternyata tangannya di atas, kepalanya malah di tengah. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi Bapak Ibu nanti ini bisa memudahkan Bapak Ibu untuk melihat susunan anatomi dengan tepat. Bapak Ibu tinggal copy paste saja dari draft paper Bapak Ibu, kemudian dilihat susunannya apakah sudah tersusun dengan baik atau belum, atau masih ada yang kurang. Nah, itu nanti bisa terlihat kalau Bapak Ibu masukkan di kerangka ini. Kalau sudah dalam bentuk paper utuh, itu biasanya kita akan kesulitan membedakan mana bagian what is known, what is unknown, ataupun pembahasan pertama di kalimat itu, pembahasan kedua, nah itu lebih sulit nantinya saat membedakan anatominya. Seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Saya bertanya lagi Mas Wildan. Ini mohon maaf kepada Boleh, Bapak dan Pak. Ibu yang lain. Jadi Ya, ketika nggak apa-apa, Pak. ketika reviewer melihat tulisan jurnal kita,
reviewer itu akan melihat kerangka seperti ini terlebih dahulu, gitu ya Mas Wildan ya. Apakah kerangka itu sudah tersusun seperti yang tampilkan ini ataukah tidak? Pastinya kan ketika Mas Wildan memberikan informasi kepada kita tentang kerangka ini ya, nomor 1 sampai dengan nomor 4, itu kan sudah berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sudah diriset lah versinya Rumah Scopus, sehingga kemudian disampaikanlah informasi ini kepada kita-kita dengan tujuan pastinya ketika kita membuat tulisan, maka kerangkanya harus memenuhi semua kriteria ini agar oleh reviewer itu bisa terbaca dan artikel kita itu bisa diterima. Demikian ya? Ya, jadi ini kita ambil dari beberapa pengalaman saat kami dalam proses penyusunan artikel itu melihat author guideline secara general, secara umum ya. Dari beberapa jurnal mereka memberikan susunan kerangka seperti ini, kemudian kita implementasikan, kita buat format kerangka ini agar Bapak Ibu lebih mudah nantinya. Karena dalam penyusunan artikel di setiap jurnal itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tapi secara umum nanti polanya akan seperti ini. Nah, di sini kita akan membahas dulu bagaimana penyusunan artikel secara generalnya. Kemudian nanti saat Bapak Ibu sudah ketemu jurnal tujuan, itu nanti akan lebih spesifik melihat aturan ataupun author guideline-nya, panduan penulisan. Nah, nanti dilihat di situ, ini susunannya secara rata-rata memang kita adaptasi dari author guideline di jurnal-jurnal yang sudah kami submit di situ. Nah, kita terapkan di sini, kemudian kita buat lebih simpel agar Bapak Ibu nanti bisa lebih mudah untuk memasukkan beberapa poin-poin utama. Nah, memang nantinya ini adalah menjadi fondasi ataupun tiang-tiang saat Bapak Ibu ingin menyusun paper secara utuh. Jadi kalau Bapak Ibu kita analogikan dengan membangun rumah, nanti saat Bapak Ibu menuliskan ini kita gunakan sebagai tiangnya. Kemudian nanti referensi-referensi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan itu bisa kita jadikan kita jadikan dindingnya. Tinggal kita tetapkan bangun di situ agar Bapak Ibu tiang-tiangnya sudah ada, lebih enak kita mengukurnya atau meluruskan dindingnya. Kalau Bapak Ibu menyusun dindingnya, biasanya itu nanti tidak akan simetris dan akan lebih mudah untuk roboh. Secara analogi adalah seperti itu. Jadi ini kita ambil dari author guideline yang ada di beberapa jurnal di Scopus. Tapi ini memang nanti kalau reviewer itu tidak melihat ini, tapi melihat secara utuh. Secara artikel yang sudah dalam bentuk paragraf, diuraikan seperti itu, sudah ada kutipan, sudah lengkap dengan referensi yang dimasukkan. Nah, itu nanti yang akan dilihat oleh reviewer. Tapi ini untuk memudahkan Bapak Ibu saat menuliskan. Seperti itu. Terima kasih Mas Wildan. Sama-sama Bapak. Ya, oke, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Oke, kita akan lihat contohnya ya Bapak Ibu. Saya akan tampilkan contohnya. Mohon maaf, sebentar saya stop share dulu. Ini ada contoh dari salah satu peserta juga yang sudah pernah submit di Rumah Scopus. Ini bisa jadikan referensi untuk Bapak Ibu nantinya. Nah, saya coba buka dulu filenya. Oh, atau ini saja. Ini ada contoh kerangka yang sudah kita susun, yang kita gunakan sebagai contoh untuk penyusunan Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu.
Nah, ini ada pertanyaan di bagian kolom chat, ini saya bacakan dulu. Dari Pak Nur Kolbi, berapa bagusnya jumlah referensi setiap jurnalnya? Nah, nanti saat Bapak Ibu memasukkan referensi di artikel itu rata-rata minimal kita bisa masukkan 30 citasi, itu sudah sangat minim. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lebih banyak, lebih bagus. Seperti itu. Kemudian, anatomi nanti kita akan share untuk Bapak Ibu, di-share juga di WA Group, nanti kita bisa langsung praktekkan bagaimana mengisi kerangka anatominya. Nah, ini ada contoh yang bisa saya tampilkan ya Bapak Ibu. Nanti saat Bapak Ibu menulis tentang kerangka, di bagian what is known, Bapak Ibu tuliskan kalimat-kalimat umumnya saja. Di sini era digital ini, teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Nah, ini hal umum kan, jadi bisa kita gunakan sebagai fakta seperti itu. Kemudian selanjutnya, transformasi digital memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi ini Bapak Ibu, nanti tuliskan what is known berdasarkan dengan pernyataan umum yang istilahnya kalimat-kalimat positif yang seharusnya terjadi. Kemudian di bagian nomor 2, kita akan tuliskan tentang gap. Di sini gap Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa kata sebagai kata yang mengidentifikasikan kalimat tersebut adalah kalimat negatif. Di sini kita berikan itu meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang sangat efektif dan merata masih menjadi tantangan. Nah, ini kan menjadi salah satu poin dalam kalimat negatif. Seperti itu. Terus di sini juga masih ada, tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses belajar mengajar. Nanti kita akan menuliskan bahasa dengan bahasa Indonesia saja, sesuai dengan bahasa Ibu Bapak Ibu, jadi nanti kita akan lebih mudah untuk menguraikannya. Nah, dalam urgensi, Bapak Ibu tuliskan di sini, penelitian ini penting karena transformasi digital dalam pendidikan belum sepenuhnya berhasil membentuk paradigma pembelajaran yang inovatif dan adaptif di berbagai institusi. Nah, itu menjadi salah satu aspek yang nantinya Bapak Ibu akan ambil sebagai pentingnya penelitian. Nah, ini nanti saya akan kirimkan agar Bapak Ibu juga bisa lebih mudah untuk memahami bagaimana cara menuliskan kerangka anatomi paper ini. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Nah, nanti saat Bapak Ibu menuliskan anatomi kerangka ini, kita Bapak Ibu bisa diskusi dengan kami, tim trainer yang ada di grup chat. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan, misal saat mengisi ini bagaimana? Apakah saya isi dengan ini sudah betul atau belum? Nah, nanti kita akan diskusikan sesuai dengan topik atau konteksnya Bapak Ibu. Begitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Nah, kalau nanti Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan, misal ada AI yang bisa di-generate untuk bisa mencari apa ya referensi yang bisa saya munculkan di sini. Bukan referensi yang kita munculkan, tapi bagaimana cara mengulas what is known dari topik yang sudah Bapak Ibu susun. Nah, itu nanti kita bisa ambil seperti itu. Materi kan untuk akan lebih Bapak Ibu
kan fokus hasil ribu. Bapak Ibu eh, rancu pengaruh penelitian orang lain, tapi habis fokus pada risetnya Bapak Ibu masing seperti itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Bisa di bagian hasil, Pak Wildan. Apakah sudah cukup jelas atau ada yang perlu saya ulangi? Yang di bagian hasil, Pak Wildan, tadi yang Ya, result. Udah ya? result ini ya. Ya. Kalau untuk result ini memang tidak Untuk hasil biasanya kita tidak memerlukan citasi karena berdasarkan dari pengamatan dari Bapak Ibu. jadi kan biasanya misalnya kita sudah menampilkan hasil tabel ya, hasil tabel, tetapi kita ingin menjelaskan tabel yang ada di situ. Kalau pengalaman sebelumnya kan langsung ada seperti yang disampaikan misalnya pada penelitian si A. Jadi itu tidak perlu ya langsung ke hasil, karena saya lihat beberapa jurnal juga itu memang mungkin pada umumnya ya menggabungkan hasil dan pembahasan. Nah, kalau Oke, terpisah mungkin tanpa perlu, tapi bagaimana dengan format jurnal yang ada menggabungkan result dan discussions? baik. Nah, nanti saat Bapak Ibu menuliskan kerangka ini, lebih baik kita akan lewati dulu untuk beberapa kaitan dengan penelitian yang lain. Misal dari hasil ini sama dengan sesuai dengan penelitian yang ditemukan oleh si A. Nah, ini nanti kita akan alihkan dahulu. Saat Bapak Ibu menuliskan hasil, ini akan lebih enak saat Bapak Ibu menjabarkan hasilnya secara langsung. Terus kalau ada yang mau mendukung, nah nanti dalam penjabaran tabel tersebut ataupun hasil penelitiannya, Bapak Ibu bisa menyisipkan juga situasi. Jadi kalau di conclusion itu haram, tidak boleh kita masukkan referensi, tapi kalau di result, di metode itu boleh, tapi biasanya akan sedikit karena porsi yang paling banyak itu ada di introduction dan discussion begitu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu dalam jurnal yang memberikan panduan untuk menggabungkan dua bagian ini antara result dan discussion digabung, nanti Bapak Ibu bisa tampilkan di bawahnya. Misalkan kita menggunakan hasil untuk menjawab gap. Nah, how to result fill the gap. Jadi saat Bapak Ibu memberikan hasil tersebut, kemudian di bawahnya kita langsung bisa masukkan discussion-nya atau pembahasannya. Nah, discussion-nya di situ, terus ada hasil baru, misal tabel 1, kemudian ada penjabaran, selanjutnya Bapak berikan discussion-nya, langsung di situ juga bisa. Di bawahnya, kemudian di bagian bawah lagi, setelah discussion tersebut, kita masukkan tabel 2. Tabel 2 juga sama, kita jabarkan dulu, terus kemudian kita tambahkan bagian discussion di situ. Terus sampai hasilnya sudah selesai. Kalau itu yang penelitian yang mungkin hasil penelitiannya banyak ya dan bisa kita plottingkan sesuai dengan discussion-nya. Tapi kalau secara umum, misal contohnya hasil penelitian Bapak Ibu menggunakan hasil SEM. Nah, hasil SEM kan biasanya terdapat sudah bisa dijabarkan dengan satu gambar saja. Nah, kalau seperti itu, Bapak Ibu nanti kita uraikan di situ semua penjabarannya, baru di discussion-nya dituliskan di paling bawah dari bagian tersebut. Jadi susunannya bisa kita campurkan, gitu. Tinggal kita lebur saja, Bapak. Seperti itu. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Baik, Pak Hafid.
Ya, terkait dengan ini ya, gap dan discussion itu, Mas. Ya, baik. Halo? Ya, berarti kalau discussion itu menjawab gap. Betul. Betul. Nah, kemudian apakah gap itu identik dengan rumusan masalah kalau seperti itu? Nanti saat Bapak mengambil dari hasil penelitian, gap itu identik dengan rumusan masalah. Jadi hampir sama, kita lebih enak ambil rumusan masalah, jadikan gap. Nah, itu bisa, Pak. Oke, Pak Fit. Ya, ya. Mohon maaf tadi sinyal saya agak Oh, terganggu. iya. Jadi nanti saat Bapak mengambil rumusan masalah sebagai gap-nya itu boleh. Bisa nanti saat Bapak dalam pembahasan kan kalau dari hasil penelitian itu selaras nanti akan menjawab rumusan masalah juga. Jadi itu bisa kita kaitkan. Baik, baik. Terus kalau Oke. tadi di gap misalnya kita menulis berapa tadi? 5 kalimat ya, Oke. misalnya. Nah, itu kemudian dituangkan atau menjadi berapa paragraf itu, Mas? Kalau misalnya kita punya 5 item gap itu. Nah, nanti saat Bapak Ibu memiliki itemnya, di apa namanya, menuliskan kalimat-kalimatnya, itu nanti akan kita miliki paragraf yang sama juga. Jadi kalau jumlahnya 5, paragraf yang akan kita miliki juga akan 5. Tapi pada saat Bapak menyusun, ini ada kemungkinan kalau akan kita merge atau kita gabungkan, misalkan di pembahasan nomor 1 dan 2 ini ternyata, oh ini masih nyambung, masih terhubung secara pembahasan, bukan menjadi satu pembahasan yang berbeda. Itu nanti kita akan gabungkan. Gitu. Jadi saat Bapak Ibu menyusun kerangka ini, nantinya bisa jadi poin 1, 2 itu bisa bergabung bagian seperti itu. Baik, baik. Sementara begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan? Ini masih ada berapa nih? 17. Masih ada 15, sekitar 15 Bapak Ibu yang bergabung di sini. Nah, nanti ini akan kita masukkan dalam grup ya. Kemudian Bapak Ibu bisa bisa praktekkan bagaimana kita memindahkan poin-poin dari artikel yang Bapak Ibu sudah kerjakan, sudah selesaikan. Nanti kita akan masukkan, kita breakdown apa bagian yang kurang ataupun bagian mana yang kurang sesuai, tidak sesuai dengan penempatannya. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di situ. Oke, mungkin untuk materi kali ini kita cukupkan Bapak Ibu. Kita akan lanjutkan di WA Group kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun kesulitan atau kendala yang Bapak Ibu temui, nanti kita bisa diskusikan melalui chat di WA Group. Atau Bapak Ibu bisa japri ke saya ataupun ke Mas Wiam. Gitu. Mas Wildan, sebelum Ya, ditutup satu pertanyaan lagi. boleh Eh, Bapak? Mungkin bagi sebagian peserta apa ya Zoom ya hari ini mungkin sudah punya basic risetnya ya, mungkin tulisannya sudah mulai dari pendahuluan bahkan mungkin sudah ada hasil risetnya. Nah bagi saya ini belum ya, saya juga belum melakukan riset, tetapi kan saya juga harus menulis nih. Nah bagaimana kiat-kiatnya nih supaya itu bisa segera jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jo bahwa tidak sulit, tidak susah, bahkan satu hari bisa satu apa tulisan gitu ya. Nah, saya memang Ye. karena pertama waktu dan kemudian
ya waktu untuk menulis dan juga mencari ya. Sehingga tadi yang saya katakan bahwa saya ini sebenarnya belum belum apa ya, risetnya belum berjalan, tapi judulnya saya sudah tahu dan saya sudah bisa dan mudah mengumpulkan beberapa Nancy. referensi dari kata-kata kunci itu. Nah, ini gimana kiatnya supaya saya bisa ngebut seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin hari ini sudah siap dengan hasil risetnya, bahkan tinggal menstrukturkan saja kerangkanya ini. Mohon arahannya. Oke, jadi kalau kita belum memiliki hasil penelitian yang selesai ataupun belum, nanti masih dalam proses penyusunan proposal ataupun yang lain, nanti Bapak Ibu bisa menuliskan dulu kerangkanya. Kerangkanya tapi dalam konteks asumsinya. Nah, asumsi itu bisa kita dapatkan dari beberapa artikel atau landasan teori yang sudah Bapak Ibu amati. Nah, pasti kalau Bapak Ibu menuliskan di situ, nanti hasil yang Bapak Ibu dapatkan itu tidak akan terlampau jauh, ataupun hasilnya itu tidak terlalu berbeda dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan. Jadi, Bapak Ibu bisa menjabarkan apa isi pikirannya, bagaimana gap fenomena yang muncul. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum ada hasil penelitian, ini polanya akan berbeda. Kalau tadi saya menyarankan Bapak Ibu menyusun dari metode, kemudian hasil, discussion, dan conclusion, baru ke introduction. Kalau Bapak Ibu belum ada penelitian, mau untuk merancang penelitian baru, itu kita akan tulis dulu tentang introduction-nya. Temukan fenomena yang ataupun rumusan masalahnya yang sebagai gap itu apa. Nah, ini kalau Bapak Ibu belum ada penelitian, Bapak Ibu akan lebih cepat kalau menyusun berdasarkan dengan permasalahan yang jelas. Nah, masalahnya ini harus kita cari dulu gap-nya. Baru nanti kita akan otak-atik nih. Oh, untuk mengatasi permasalahan ini, kita bisa mengadaptasi mungkin dari teori-teori yang sudah ada, kita bisa implementasikan di rancangan penelitian kita. Kita ambil metodologi ini, berarti variabel yang akan kita tuliskan itu adalah X1, X2, X3. Nah, itu akan tergambarkan dengan jelas. Jadi, nanti memang akan berbeda skemanya saat Bapak Ibu belum memiliki gap yang mendasari tersebut. Kita akan terapkan teori tersebut untuk bisa menyelesaikan gap-nya. Atau Bapak Ibu juga bisa memberikan discussion-nya nih. Misalkan kita dalam praktek mengajar, kita sudah memiliki metode pembelajaran yang sangat efektif di kelas nih. Misal kita based deep learning. Nah, misal Bapak Ibu ada konsep teori, konsep model pembelajaran yang sangat efektif, itu sudah berjalan di kelas dan bagus, memberikan impact, peningkatan nilai, kayak gitu kan sudah terbukti bagaimana model tersebut bisa diterapkan dengan baik. Nah, itu nanti kita akan ambil sebagai pembahasan dulu. Hasilnya Bapak Ibu mengumpulkannya kan belum dikumpulkan nih hasilnya, belum dirancang tentang datanya dan lain-lain. Tapi kan Bapak Ibu sudah memiliki asumsi ataupun oh ini sudah terbukti, tinggal kita tuliskan dahulu. Nah, itu yang kita tuliskan. Model pembelajaran ini bisa memberikan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Ini kan satu temuan yang bagus. Nanti Bapak Ibu baru kita kaitkan dengan gap-nya. Nah, ini bisa dua arah seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saat belum memiliki penelitian, hasil penelitiannya belum ada, coba cari temuannya, kemudian bisa mencari gap-nya juga. Jadi beranjak dari permasalahan dan temuannya Bapak Ibu. Itu nanti akan muncul polanya, terus kita tinggal tuliskan. Selanjutnya setelah kita tuliskan kerangkanya ini dengan pola tersebut, nah saya jamin pasti hasilnya tidak akan terlalu jauh. Jadi kalau ternyata sudah
temuannya sudah bagus nih, diterapkan di kelas tuh bagus, meningkatkan nilai, itu bisa kita jadikan sebuah paper, terus nanti Bapak Ibu baru ngolah datanya. Itu juga bisa. Gitu Pak Nurdi. Ya, satu lagi. Jadi begini kan ada tuntutan bahwa publikasi itu publikasi jurnal itu menjadi salah satu syarat kelulusan. Tapi Oke. ketika kita membuat publikasi kan kita harus penelitian terlebih dahulu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Wildan bahwa mungkin nanti ada skema tersendiri jika penelitian itu belum selesai dilakukan. Karena kalau kita harus menunggu apa namanya penelitian itu selesai dilakukan, mungkin bisa memakan waktu ya 6 bulan atau tahun lah. Berarti pembuatan jurnal setelah kita selesai melakukan penelitian. Nah, untuk meringkas atau apa ya memangkas perjalanan yang panjang itu kan jurnal berjalan sembari tulisan jurnal itu dibuat sembari tulisan dan penelitian itu dilaksanakan. Jadi syukur-syukur berarti sudah publish tapi penelitiannya baru dilaksanakan. Berarti kan data untuk hasil sama diskusinya nanti itu kan baru berupa asumsi perkiraan dari penelitian yang akan kita lakukan. Bisa seperti itu. Untuk seperti itu polanya tidak bisa, Bapak. Jadi kalau Bapak ingin mensubmit memang harus ada riset empirisnya. Jadi berdasarkan hasilnya itu baru kita bisa submit. Nah, ini yang saya jelaskan tadi skema penulisannya. Itu untuk mempersingkat saja. Saat Bapak menulis itu sembari Bapak menyelesaikan penelitiannya. Jadi saat artikel Bapak Ibu disubmit itu memang harus lengkap dengan hasilnya. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu masih untuk waktu terkendala untuk waktu, prosesnya juga panjang, penelitiannya memakan waktu yang lama, kita bisa ambil mungkin dari tidak riset artikel nantinya, tapi kita bisa beralih ke review ataupun systematic literature review. Karena dalam penyusunannya itu kan kita nanti tidak harus melakukan penelitian, tapi kita menganalisis dari review paper-paper yang sudah ada di internet atau baik di Scopus ataupun di indexing yang lainnya. Itu menjadi salah satu alternatif saat Bapak Ibu ingin mempublikasikan dahulu sembari Bapak Ibu menyelesaikan penelitiannya. Jadi dalam kurun waktu tersebut tidak menunggu terlalu lama. Nah, data yang Bapak Ibu kumpulkan itu berdasarkan dari literatur. Itu bisa. Bisa dicontohkan Mas Wildan supaya nantinya memudahkan saya seperti tadi Mas Wildan sampaikan, jadi bisa apa dari studi review ya, studi literatur ya, dari beberapa apa jurnal yang lain, sehingga maksud saya jadi ketika penelitian itu selesai dilakukan, minimal jurnal kita itu sudah publish sehingga kita nggak kesulitan, nggak kelamaan waktunya gitu. Mungkin bisa diberikan Betul. contohnya untuk memudahkan gitu Mas Wildan. Baik. Nah, untuk di sini nanti saat proses ini memang biar tidak terrancu ya Pak Nurdi, mohon maaf, biar tidak tercampur dengan yang mungkin SLR ataupun riset artikel, kita nanti bisa bahas di luar sesi Zoom kali ini. Nah, nanti Bapak bisa diskusikan dengan saya bagaimana, contohnya seperti ini, untuk SLR seperti ini. Nanti biar dengan peserta yang lain tidak, karena persepsinya akan berbeda. Based on research ataupun SLR itu akan berbeda secara persepsi penulisan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada lagi Pak Nurdi? Sudah Dari saya cukup? sementara cukup Wildan. Baik, nanti bisa diskusi dengan saya ataupun Mas Wiam di chat WA Group, ataupun Bapak Ibu, Bapak bisa chat japri ke saya atau Mas Wiam. Kemudian ini ada lagi Pak Hafid. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Mohon maaf saya tanya lagi, Mas. Jadi, Kalau berdasarkan anatomi nomor 1 sampai dengan nomor 7, tadi kan kita memulainya dari nomor 4 ya. Methods, kemudian dilanjutkan 5, 6, 7, result, discussion, and conclusion.
Nah, berarti ketika kita menyusun tabel ini yang masih tampak di screen ini, kita berarti mulainya juga dari nomor 4, 5, 6, dan 7, Mas. Begitu Ya, ya? betul. Nah, Ye. berarti ketika kita menyusun bagian nomor 6, ya. Nah, nomor 6 itu kan Oke. jawaban terhadap gap tadi. Ya. Berarti gap itu baru kita susun setelah nomor 6 itu selesai. Gap itu berarti belakangan dong. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ini berangkat dari artikel yang sudah hasil penelitian yang sudah ada, nanti kalau seperti ini biasanya pembahasan kan sudah muncul, Pak. Nanti kita bisa ambil gapnya, kita susun gapnya itu terakhir malahan, di akhirnya. Karena kan sudah ada pembahasan nih, kayak tadi saya contohkan tentang, oh temuan ini bisa memberikan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Itu nanti kan kita cari gapnya nih, oh ternyata permasalahannya yang muncul adalah metode pengajaran yang diterapkan kurang bisa memberikan pemahaman yang baik untuk peserta didik. Misal itu salah satu contoh gapnya. Baru kita berangkat kita akan buatkan gapnya setelah melihat pembahasan yang Bapak Ibu masukkan di discussion. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ambil ini dulu, kita susun discussion-nya, nanti baru kita akan buat gap-nya. Atau Bapak Ibu mau mencari gap-nya dulu, sudah ada rumusan masalah, baru nanti kita selesaikan dengan gap, itu juga bisa. Mohon maaf, ada nggak sih Mas contoh file yang sudah jadi itu biar bisa kita apa Sudah jadi istilahnya ya, bagaimana Pak? naskah jurnal yang sudah jadi yang menggunakan eh, Tommy ini yang istilahnya Nah, akan kita pelajari gitu Mas. baik. Jadi nanti Bapak, ini dulu kita susun kerangkanya. Saya akan kirimkan artikel yang sudah berbentuk artikel ya, menurut Bapak. Pak Afif, yang berbentuk Iya, artikel sudah terbit gitu. iya, artikel ya sudah terbit itu lebih bagus. Jadi ibaratnya kita mau otopsi itu naskahnya itu. Oh, ini bagian ini bagian ini ya. Itu. Ini nantinya akan lebih menyulitkan Bapak. Nanti Bapak tulis dulu ini sesuai dengan kerangkanya, baru nanti Bapak bisa aplikasikan ke format artikel yang sudah terbit. Jadi ini dulu di breakdown, Bapak ambil dari hasil penelitiannya, kita uraikan satu persatu, nanti akan lebih enak saat Bapak Ibu tuliskan dulu di sini. Sebelum Bapak Ibu membaca artikel yang sudah utuh. Nah, itu nanti akan lebih enak. Jadi biar Bapak Ibu fokus dulu membuat kerangkanya, kita susun kerangkanya dahulu, nanti kita akan lebih mudah nantinya. Coba dipraktekkan dahulu. Kita akan kirimkan nantinya. Baik-baik, terima kasih. Oke. Nanti biar ini dulu Bapak Ibu fokus di sini, misal eh, implementasi untuk atau penerapan ke artikel yang sudah utuh itu nanti kita ada sesi sendiri di sesi kelima atau keenam itu tentang digital rating biar Bapak Ibu nanti kalau membaca coba nanti Bapak Ibu praktekkan bagaimana membaca artikel yang utuh dengan kerangka yang tersusun seperti ini itu nanti akan berbeda dan nanti coba dipraktekkan saya akan kirimkan artikel yang terbit dengan menerapkan pola kerangka seperti ini. Begitu Bapak. Nanti bisa di googling, dibuka juga di website Rumah Scopus. Itu ada beberapa artikel yang sudah terbit dan itu menggunakan pola kerangka seperti ini. Itu nanti Bapak Ibu juga bisa explore kalau ada artikel yang cocok, misal kutipannya topiknya hampir sama, bisa disitasi juga. Itu menjadi salah satu sarana dari kami, Rumah Scopus, untuk menjalin kolaborasi antar alumni nantinya. Jadi kalau Bapak Ibu ke depan, saat Bapak Ibu artikelnya sudah publish, kirimkan ke kami, biar nanti ditampilkan dalam website Rumah Scopus, agar bisa mudah untuk diketahui banyak orang, seperti itu.
Oke, ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Ada lagi? Atau kita akan langsung praktekkan nih malam ini. Jadi file-filenya akan saya kirimkan. Kita mungkin cukupkan untuk sesi kali ini, biar nanti Bapak Ibu bisa langsung melanjutkan penyusunan kerangka anatominya. Begitu. Nanti kita akan lanjutkan proses diskusinya melalui chat di WA Group ataupun japri kepada kami, trainer yang ada di grup ini. Nanti kita akan diskusikan bagaimana susunan kerangka Bapak Ibu. Oke, saya cukupkan untuk sesi kali ini, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri untuk sesi ketiga. Kali ini kita akan langsung susun kerangkanya. Biar Bapak Ibu nanti bisa langsung melanjutkan penyusunan artikel dengan digital writing. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya ataupun Mas Wiam dan Kasih, Mas. Ya, Terima kasih Mas. Selamat malam. sama-sama. Nanti kita Kasih, akan Mas lanjutkan Wildan. di WA Group, Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini Mas Wiam masih bergabung. Oke, Mas Wiam ada yang ditambahkan? Sudah cukup Mas Wildan. Oke. Kalau ada yang kita susun ini bisa kita asistensi kemana ya? Boleh nanti di grup juga boleh, Pak. Ataupun ke Oh. kami, saya atau Mas Wiam boleh. Oh iya, makasih Mas. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Sama, Izin, Lee. selamat malam Bapak Ibu.